Assalamualaikum Ayu. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Sinta, alhamdulillah kabar baik. Baik ya Bu Ayu. Bu Ya. Ayu, saya bingung, Bu Ayu nyariin saya. Temen mau ngobrol sama saya, apa betul? Iya betul Ibu, saya mau membicarakan tentang kegiatan USP yang barusan berlangsung, Oh gitu. ujian satu pendidikan yang kelas 12 itu Ibu. Oh, memang ada apa Bu Ayu dengan USP? Iya, begini Bu, ketika saya melihat anak-anak itu melaksanakan ujian satuan pendidikan, anak-anak itu melaksanakannya atau mengerjakannya kok sepertinya kurang kurang apa ya, kurang serius gitu Bu mengerjakannya. Jadi mereka mengerjakan, kita kan memberikan waktu 2 jam pelajaran, 1 jamnya itu kan 60 menit. Jadi harusnya dalam waktu 120 menit mereka mengerjakan, tetapi dalam hitungan waktu 30 menit atau 45 menit mereka sudah selesai mengerjakannya gitu. Nah, kemudian karena kita berbasis online, berbasis komputer atau HP, nilainya kan bisa langsung terlihat tuh ya Bu ya. Jadi kelihatan nilainya juga kurang maksimal gitu Bu. Nah, ini yang ingin saya bicarakan dengan Ibu gitu. Ibu sebagai kepala sekolah di sini, ya saya kira bisalah dijadikan teman ngobrol, teman curhat gitu. Baik Bu Ayu. Tadi kan Bu Ayu sudah cerita bahwa jelas ya tentang anak yang USP cepat ya Bu ya, dan ternyata nilainya juga online ternyata nilainya pada kecil ya Bu Ayu ya. Iya. Nah, belum kita diskusi terlalu jauh nih Bu Ayu. Saya mau tanya nih, dari obrolan kita hari ini, apa yang nantinya akan di akhir pendidikan kita? Mungkin tujuannya gini ya Bu ya, karena kalau mengerjakan ujian satuan pendidikan itu harus dibaca ya, karena soal-soal itu kan apalagi bahasa Indonesia, soal-soalnya begitu panjang, kadang ada teks-teks yang begitu panjang yang anak-anak itu harus ketahui, anak-anak itu harus membacanya betul-betul memahami gitu. Jadi ya tujuannya mungkin di sini ingin meningkatkan literasi membaca dan menulis serta literasi numerasinya ya Bu, supaya anak-anak itu ketika menjawab soal-soal ujian satuan pendidikan dia ya melaksanakannya penuh dengan tanggung jawab dan bisa menghargai waktu yang sudah diberikan. Soalnya ketika kita membuat soal itu kan Bu, kadang kita tidak cukup waktu sehari 2 hari ya Bu ya membuat soal itu. Jadi supaya anak-anak itu bisa menghargai waktu dan bisa juga memberikan nilai yang terbaik gitu. Jadi saya pribadi setelah melihat kegiatan USP kemarin ingin meningkatkan literasi membaca, menulis serta literasi numerasi anak-anak semuanya Ibu gitu. Baik, tadi kan Bu Ayu sudah bercerita bahwa anak-anak kita yang seperti di USP ini terlalu cepat mengerjakan ya Bu ya, apalagi pelajaran yang materi banyak, tapi ternyata mereka bisa mengerjakan secara singkat ya, luar biasa sekali mereka ya. Nah, jadi tadi kan Bu Ayu cerita bahwa anak-anak sangat cepat sekali mengerjakan soal. Nah, sekarang menurut Bu Ayu nih, yang mendorong anak-anak untuk segera mengakhiri USP dengan cepat, apa sih apa ada kendala? Ya, sepertinya itu aja ya Bu ya. Anak-anak itu kurang tanggung jawab gitu. Jadi anak-anak kurang tanggung jawab di dalam menggunakan waktu pengerjaan USP. Kemudian anak-anak itu sehingga karena anak-anak kurang bertanggung jawab dalam pengerjaan USP, sehingga ya menjawab soal dengan sepertinya asal-asalan gitu Bu, tanpa dibaca gitu. Itu masalahnya Bu. Masalah yang saya lihat, masalah yang saya temui gitu. Kadang-kadang anak itu kalau menjawab soal karena pilihan ganda, ada yang hitung kancing, ada yang ya udahlah ini aja karena ini sudah banyak AA atau yang BB gitu. Jadi dihitung-hitung seperti itu Bu. Jadi seperti apa ya? Tidak ada keseriusan lah ya Bu ya kalau saya perhatikan itu. Ya mungkin tidak semua siswa seperti itu, ada juga siswa kita yang baik, ada juga siswa yang berprestasi gitu. Cuma saya melihat dari beberapa siswa kita ini ada yang demikian ketika mengerjakan ujian satuan pendidikan kemarin yang sudah kita laksanakan gitu. Tadi kan baik Bu Ayu.
Jadi saya tangkap tadi pembicaraan Bu Ayu bahwa anak-anak yang jadi yang ikut ujian USP ini kurang tanggung jawab ya dalam mengerjakan soal ya. Nah, kira-kira nih strategi apa yang tepat dan hal apa aja harus disiapkan untuk meningkatkan tanggung jawab anak di sekolah kita? Ya, kalau rencana-rencana sih ya Bu ya, saya memikirkan begini Bu, saya berpikir untuk meningkatkan literasi siswa, ya karena intinya ketika kita mengerjakan soal itu kan literasi dulu ya Bu ya, membaca gitu. Jadi kalau saya lihat di sini anak-anak kurang berliterasinya. Jadi yang ingin saya tingkatkan di sini adalah meningkatkan literasi membaca dengan cara membudayakan membaca minimal 15 menit dalam sehari ketika selesai pengajian atau tadarusan di lapangan. Yang Ibu ketahui kan sekolah kita itu sudah setiap hari, setiap pagi sebelum belajar kita melaksanakan tadarus di lapangan bersama-sama ya Bu ya. Jadi sebelum masuk ke kelas nanti anak-anak membawa buku dari rumah masing-masing dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan minat anak Bu. Karena siswa kita kan ribuan ya Bu ya. Jadi mungkin ada anak yang minatnya memasak misalnya. Ya boleh membawa buku memasak gitu kan. Atau misalnya anak-anak senang dengan otomotif, boleh membawa buku tentang otomotif. Atau misalnya anak-anak senang dengan pengetahuan-pengetahuan umum, boleh membawa buku pengetahuan umum. Jadi kita bebaskan Bu bukunya sehingga anak-anak bisa serius gitu. Itu harapannya Bu ya. Jadi supaya anak-anak itu bisa membaca kalau sesuai dengan minat atau hobi, biasanya mereka akan melaksanakan pembacaan itu dengan serius. Itu rencana saya yang pertama Bu. Rencana yang kedua, karena saya guru bahasa Indonesia, saya akan menugaskan anak-anak untuk membaca 1 atau 2 buku dalam 1 tahun. Jadi misalnya dalam 1 tahun itu anak-anak harus selesai membaca minimal 2 buku. Nah, 2 buku ini nanti harus dipresentasikan isinya tentang apa, rangkumannya bagaimana gitu. Terus di sini nanti juga saya akan bekerja sama dengan para wali kelas dan orang tua. Jadi wali kelas yang membimbing anak di sekolah, sementara orang tua yang membimbing anak membaca di rumah. Karena kalau misalnya anak tidak diperhatikan oleh orang tuanya, khawatir anak-anak itu tidak mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Begitu Ibu rencana saya. Mudah-mudahan Ibu setuju. Ya, soalnya ini ada kegiatan di lapangan secara bersama-sama. Saya minta waktunya 15 menit untuk literasi membaca. Gitu Ibu, sekalian izin ya Bu ya untuk kegiatan yang akan saya laksanakan ini. Semoga berhasil gitu. Baik, Bu Ayu, berarti dari masalah Bu Ayu tadi yang Ibu utarakan, tapi punya solusinya ya, yaitu dengan cara ya 2 cara ya. Pertama meningkatkan literasi anak, yang kedua mewajibkan anak untuk membaca buku selama setahun ya. Nah, dengan dibantu oleh guru-guru dan orang tua ya Bu ya, tentunya ya. Wali kelas dan orang tua. Baik, sekarang Ibu menurut Bu Ayu untuk biar lancarnya atau berjalannya program yang akan Ibu rencanakan ini, kira-kira kapan akan dilaksanakan dan sasarannya itu ke siswa kelas berapa? Apakah kelas 12 atau kelas berapa? Kelas 11 atau kelas 10? Dan serta bersama siapa Ibu dapat menjalankan program ini untuk peningkatan literasi? Karena kelas kita melihat masalah ini muncul di kelas 12 ya Bu ya. Karena kelas 12 sudah selesai belajarnya, nanti mungkin sasaran saya khawatirnya yang kelas 11 yang naik ke kelas 12 ini juga akan melaksanakan atau mengulangi kejadian yang sama. Nanti saya sasarannya ke kelas 10 dan kelas 11. Nah, kapan dilaksanakannya? Karena besok kita sudah mulai libur. Kebetulan Bu hari Senin Selasa besok kita kan mau ada pameran ya Bu ya. Jadi ya anak-anak itu mau ada pameran kelas 10 dan kelas 11. Ini untuk pelajaran PKWU dan seni. Jadi mereka berkolaborasi Bu. Nah, itu adanya di hari Senin dan hari Selasa. Itu sudah kita setujui kegiatan agenda acara tersebut.
Kemudian hari Rabunya kan kita libur ya Bu ya, nyepi atau apa. Ya, Terus tanggal 23-nya itu kita libur awal puasa. ya, Kemudian kalau di bulan puasa juga sepertinya tidak mungkin karena waktunya singkat belajar. ya. Fokus ibadah kayak gitu ya. Dan rencananya saya akan melaksanakan kegiatan ini setelah Lebaran, Ibu. Oke, baik. Jadi setelah Lebaran untuk kelas 10 dan kelas 11. Gitu, Oke, Ibu. baik. Berarti melihat dari kondisi bahwa bahwa untuk meningkatkan literasi ini dari dampak anak-anak USP kemarin, berarti target Ibu Ayu adalah siswa kelas 11 adik kelasnya ya. Iya, Dan ini akan tapi kelas 10 juga kita ambil gitu. Ya, oke, baik. Iya. Berarti ini akan dilakukan nanti setelah Lebaran Ibu ya, karena waktunya sangat efektif dengan program-program Ibu ke depannya ya. Iya. Baik, nah berarti kita tunggu nih Bu bulan depan atau setelah Lebaran sebagai tindak lanjut rencana program Bu Ayu bersama teman-teman ya. Siap. Nah, oke, baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ayu? Ya. Sudah ada solusinya ya? Sudah ada solusinya ya? Alhamdulillah Bu, lega Bu. Alhamdulillah lega, udah ketemu dengan Ibu Kepala Sekolah, udah bisa ngobrol, sharing dengan Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah. Itu pertemuan kita lancar ya? Iya, jelas ya. Iya. Kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah, nggak bakal bisa Bu terlaksana, nggak bisa. Tentu saya sebagai kepala sekolah pasti akan mendukung program-program baik dari wakil kepala sekolah seperti Ibu Ayu yang memiliki tujuannya besar untuk meningkatkan semangat literasi anak. Iya. Semangat Bu Ayu. Iya. Nah, sekarang perasaan Bu Ayu berarti udah lega ya? Iya, alhamdulillah Bu, lega plong, alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ayu. Semangat bekerja. Ya siap Bu, siap. Terima kasih. Terima kasih.